大家平安，很高兴今天又再跟大家见面了。Selamat sore semuanya, Shalom. Hari ini sungguh bersuka cita bisa bertemu lagi di sini. 今天我要讲的是一个大家肯定已经很熟悉的一个字。Hari ini yang ingin saya bagikan itu bagi Anda sekalian pasti sudah sangat familiar gitu ya, sudah sangat kenal dengan huruf ini yaitu lao yang artinya tua. 好，那么首先我们先从经文来看一下这个"老"字。好，从罗马书第5章3到5节。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。在这里的这个老呢，就是老练。在印尼圣经中，我们可以看到用的词是 katakunan。好，然后第二处经文是从使徒行传第26章22到23节。然而，我蒙上帝的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼做见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。在这里的"老"字呢，就是年纪大的老的意思，年纪大的意思，那个老幼。Jadi di sini untuk ayat yang kedua di dalam kitab berbahasa Indonesia dia memang tidak diterjemahkan satu persatu. Jadi hanya dia pakai orang orang-orang besar, orang-orang kecil. Lao yo, lao di sini artinya yang usianya tua, orang tua gitu ya. Yo itu kan muda atau kanak-kanak. Jadi bersaksi bagi siapapun ya. 好，那我们现在就接着看它的来源。Kita lihat asal mulanya dari huruf lao ini. 老是汉语一级通用规范汉字常用字. Jadi dia adalah sebuah aksara yang sering digunakan, yang umum gitu ya. 此字始见于商代甲骨文。Dia ditemukan pada zaman dinasti Shang dan pada bentuk tulisan yang terukir di tulang atau tempurung kura-kura atau tulang binatang gitu ya, huruf orakel. 其古字形像手持拐杖的长发老人形象。Bentuk hurufnya ini dia menyerupai gambaran daripada seorang satu orang tua yang berambut panjang lalu memegang tongkat. Seperti gambar yang tertera di samping kanan ini. Lao 本意指年纪大的人. Jadi makna asalnya, makna awalnya itu memang lao berarti orang yang usianya sudah lanjut. 又引申指时间长，由此引申出长久、成就、总是、历事多而熟练等一系列意象。Lalu maknanya itu dia meluas dan menunjukkan ke beberapa arti. Seperti 时间长, jadi waktu masanya itu dia panjang. Dan meluas lagi menunjukkan arti 长久, yaitu
waktunya itu lama atau tetap atau juga selama-lamanya. Chenjiu bisa berarti usang, kuno, atau juga lama gitu. Jadi sudah usia sebuah bendanya itu sudah lama gitu ya. Biasanya kan ini barang ini maksudnya mesin ini sudah lama gitu atau sudah usang. Jadi tergantung konteksnya bisa diterjemahkan dengan beberapa arti gitu ya. 总是 artinya selalu. 历事多而熟练 pengalaman di dalam kehidupannya itu banyak dan akhirnya membuat dia itu jadi terampil, jadi mahir. 熟练，还引申指程度深，并假借指极狠。Lalu maknanya ini dia tambah lagi, tambah luas lagi untuk menunjukkan satu tingkatan. Jadi seperti derajat atau kadar sesuatu gitu yang sangat tinggi. Dan kemudian juga dipinjam seperti menunjukkan arti kata seperti ji atau han yang berarti sangat. 排行在最后的也称为老。Lalu kalau diurutkan, nah dia urutan terakhir juga ada sebutannya itu pakai kata lao. Lao 也用作某些词语的前缀 dan huruf lao ini kalau nanti kita lihat di slide berikutnya di penjelasan selanjutnya dia juga berfungsi sebagai satu imbuhan yang diletakkan di depan beberapa huruf tertentu. Ya, jadi dia sebagai prefix, sebagai awalan. 年纪大的人富有经验，办事稳重，因此老引申为老练的意思。Jadi orang yang usianya itu sudah katakan dia tua atau lanjut, pengalaman hidupnya pasti banyak sekali. Sangat kaya dengan pengalamannya. Lalu kalau menyelesaikan satu permasalahan atau mengerjakan sesuatu hal, itu pasti sangat bijaksana. Gitu. 办事稳重, bijaksana, hati-hati, dan juga serius. Maka lao ini juga maknanya meluas lagi menunjukkan lao lian. Lao lian di sini berarti terampil atau mahir. Jadi itulah ya kalau Hanzi kita hanya melihat satu huruf ternyata artinya itu bisa banyak sekali. Jadi bukan lao oh tua titik. Nah, dalam konteks yang berbeda-beda dia bisa yang memiliki arti yang beda lagi gitu. Bukan hanya yang berarti tua, tapi dia memang sumber atau asalnya itu memang dari kata 年纪大的人, dari yang usianya itu menunjukkan orang yang usianya sudah tua. Begitu, ya. 又由于年龄大的人活的时间长，对过去的事物经历的时间一般都较长，所以老又指历时长的、陈旧的或原来的等意思。Lalu karena makna awalnya itu kan orang yang usianya sudah lanjut, hidupnya, masa hidupnya itu maksudnya dia sudah mengalami, ya kalau dibilang asam garam kehidupan gitu ya. 活的时间长，对过去的事物经历的时间一半比较长。Jadi terhadap hal-hal yang telah dilaluinya itu waktunya ya lebih kalau dibilang lebih panjang gitu. 所以老指历时长, dia menunjukkan masa yang panjang, 成就 yang tadi dikatakan usang atau lama, 或原来的. 原来的 itu jadi asal mulanya. 比如说什么呢? Nah, ada kata itu orang suka ngomong
老建筑. Oh, bangunan, ada orang ngomongnya bangunan kuno ini atau bangunan tua ini. Gitu. 老建筑, 老房子, rumah lama, rumah kuno. Biasanya orang rumah yang udah lama kan, rumah yang dulu gitu kan, 老房子. Nah, lalu ada juga 他老是迟到. Nah, 老是di sini artinya selalu. 他老是迟到, selalu. Lalu ada lagi 老羞成怒. Asal muasalnya, asalnya ini karena dia malu, lalu dia naik pitam, marah. 老羞成怒. Ya, jadi ada beberapa kata yang orang-orang umum pakai di sini dalam contoh ini. Kita lanjut. 生活中还会听到老李、李老这样的称呼，也是一种敬称，同时还有亲切的感觉。Kalau kita sering mendengarkan, ya di Drajin juga banyak ya. Kita sering dengar orang Cungko itu kalau memanggil orang lain, yang maksudnya mereka memang sudah kenal, cukup dengan hubungannya itu dekat. Jadi bukan tiba-tiba ketemu langsung langsung panggilnya pakai lau gitu ya. Biasanya sudah memang hubungannya itu cukup dekat. Panggilannya marga, lalu di depannya ditambahkan lau. Karena dia memang usianya lebih tua dari yang memanggil, biasanya begitu. Li lau, lau li. Ya. Jadi ini memang umum dipakai kalau di Junggo itu. Karena dia merupakan satu sebutan yang hormat kepada orang tersebut dan juga 同时还有亲切的感觉. Ada perasaan tuh kayaknya kita tuh akrab gitu, dekat kalau panggil begitu. 老李，老李要去哪儿啊？老李，我有事儿跟你说. Jadi panggilannya itu kalau pakai lau itu jadi kesannya tuh akrab gitu. Lalu 此外 selain itu 老还引申表示死亡，例如老了。这是对死亡的一种避讳的说法. Jadi ada beberapa hal itu maksudnya ada beberapa tuh yang memang orang-orang itu hindari untuk mengatakannya. Contohnya adalah untuk meninggal. Nah, biasanya ada orang yang memakai kata lau. Tapi biasanya memang sebutannya untuk orang tua yang meninggal. Jadi lau le. Harus pakai le. Lau le. Seperti itu. 好，然后我们继续看，放在某些名词前面的老字，如老兄、老二、老鼠等，现代汉语中看不出年老的意义。Jadi ada kata-kata yang tadi sudah disebutkan seperti prefix gitu ya. Di depan satu huruf tertentu itu ditambahkan kata lao. Di dalam bahasa Mandarin modern, 现代汉语中 nggak kelihatan lagi, bukan maksudnya artinya itu usianya sudah tua gitu, usianya sudah lanjut ya, 老二、老兄、老鼠gitu ya. Itu bukan usia berarti usianya atau umurnya itu sudah tua. 语法学家称为前缀, para ahli linguistik dan tata bahasa itu menyebutnya sebagai prefix. Jadi awalan. Imbuhan yang ditambahkan di depan kata-kata tertentu. 像用针线缝缀在前面的词素. Jadi seperti satu, kalau 词素 itu istilah linguistiknya itu kan morfem, ditambahkan lagi sesuatu yang sesuatu pemanis di depannya. Gitu. 这个老已经虚化. Jadi kata 老 di sini
secara makna itu sudah melemah di dalam artinya itu sudah melemah, mengalami pelemahan makna. 但也是从时间久或年纪大演变而来。Tapi tetap dia itu berasal dari awalnya itu yang berarti launya itu yang berarti usianya sudah tua, sudah lanjut dan masanya itu eh, apa? Waktunya itu panjang, mengalami perubahan seiring perjalanannya waktu. Nah, lalu lau ini dipakai sebagai imbuhan di depan kata-kata tertentu. Lau, 汉字部首之一. Jadi lau ini juga salah satu radikal di dalam aksara Han. 用老做意辅的字大都表示年龄大. Jadi yang memakai aksara lau sebagai radikal ini penanda bentuk lau kebanyakan menunjukkan artinya itu usianya tua gitu ya. 比如说这个是齐 ini bacanya 齐60岁以上的. Jadi biasanya lansia ya. Lansia itu sudah disebutnya dari usia 60 tahun ke atas gitu ya. Qi. Lalu ada sebutan Qisu. Qisu ini sebutan untuk orang tua yang dihormati di dalam masyarakat. Bisa dicari di dalam kamus Qisu. Lalu 这个帽 ada kata itu mau die之年 ya. Mau die, nah ini mau die 之年, jadi usia lanjut gitu ya, orang yang usianya sudah lanjut. Mau itu 入90岁的. Jadi kalau mau itu menunjukkan orang yang sudah memasuki usianya 90 tahun. Kalau die itu yang usianya 七八十岁的. Jadi kalau lihat dari artinya, mau itu orang yang sudah memasuki usia 90 tahun, dia itu usianya 780 tahun. Jadi makanya ada istilah mau dia jenian. Jadi orang yang usianya sudah lanjut. Ini ada beberapa hurufnya. 好，那我们现在看它的释义。Kita lihat dari penjelasan makna untuk aksara lao ini. 按语法属性，老可划分为 berdasarkan sifat daripada huruf lao ini di dalam tata bahasa, di dalam grammar itu, dia bisa terbagi menjadi yang pertama itu 形容词, kata sifat. 年岁大, ya usia. Jadi yang menunjukkan usianya itu sudah lanjut. Yu you shao xiangdei. Jadi dia berlawanan dengan kata you yang artinya itu kanak-kanak, shao itu biasanya yang artinya muda. 比如说老人, orang tua. 老大爷, ini sebutan biasanya panggilan bapak ya, pak gitu. Tapi untuk orangnya biasanya kita kurang kenal. 哎，老大爷，请问一下，去某某某某某某地方是怎么走的？可能就是这样。哎，老大爷，请问一下，现在几点了？然后老大爷，panggilan untuk bapak 的老大爷。然后第二个意思呢，存在时间久，keberadaan sesuatu ini durasinya itu masanya itu sudah lama gitu ya, panjang. 与新相对 dan dia berlawanan dengan kata 新 yaitu baru. Berarti 老 itu lama. 老同学, 老朋友, kawan lama. Oh, ini teman sekolah saya dulu nih gitu. 老同学, 他是我的老同学. Oh, 我们已经是老朋友了.
老朋友. Jadi lama. 成就, nah ini yang tadi dikatakan kalau dia bukan berarti, bisa berarti kuno, bisa berarti usang, juga bisa berarti lama juga kan, 成就. 成就, 老机器. Ini mesinnya udah mesin tua nih, mesin lama. 老机器. 这所房子太老了. Aduh, rumah ini, bangunan ini sudah terlalu lama ini, sudah terlalu tua ini. 太老了. Atau juga ya kuno juga bisa. 原来的, ini asalnya. 原来的. 老脾气. Jadi tabiat asalnya tuh ya memang begitu. 老脾气. 这个就是他的老脾气了. 老本行. 本行 itu bidang pekerjaan atau keahlian. 我现在回到老本行了. Jadi keahlian asalnya gitu. Saya kembali lagi nih sekarang ke bidang pekerjaan asal saya gitu. 老本行. 然后它也可以指蔬菜. 老 ini juga bisa untuk menunjukkan keadaan untuk sayur-sayuran, 蔬菜. 长得过了适口的时期. Jadi dia udah kelewat waktu yang sangat tepat gitu ya, udah kelewat gitu untuk dikonsumsi. 与嫩相对. Kalau 嫩 itu kan muda. Jadi kan kalau sayur yang masih muda itu kan 比较好吃，是吧？味道就是它口感也比较偏新鲜甜，是吧？Jadi non itu yang muda. Sayurnya ini masih fresh, masih muda nih gitu ya. Kalau kalau lau itu berarti dia yang kelihatannya tuh udah eh, sedikit kayak layu, terus juga udah terlihat tidak segar gitu. 油菜太老了. 油菜 itu apa ya? Selada ya. 油菜太老了. 然后还有呢，这个形容词呢，可以指食物, juga bisa untuk menunjuk makanan. 烹调时间过长，火候过大. Jadi waktu masaknya atau apinya itu kegedean gitu ya, waktu masaknya kelamaan. Nah, itu biasanya kan masakannya kadang-kadang ya jadi keras gitu kan, terus jadi kering lagi hilang gitu ya kadar airnya gitu. Nah, 鸡蛋煮熟了，煮老了. 鸡蛋煮老了. Jadi telurnya biasanya kan kalau kelamaan itu waktu kita rebus itu yang putihnya itu kan udah jadi keras gitu ya, udah jadi kurang enak gitu kalau dimakan gitu ya. Jadi 烹调的时间过长，火候过大, apinya terlalu besar juga bisa. 或者某些颜色 juga bisa menunjuk untuk beberapa warna. 比如说老绿、老红 yang berarti warnanya itu agak gelap atau tua gitu ya. Hijaunya itu terlalu tua jadi gelap gitu. 很深的颜色，老绿、老红. 某些高分子化合物 itu Anda sekalian bisa cek dia tulisnya itu apa senyawa polimer ya. Jadi kayak benda yang terbuat dari disakarat alami gitu kan. 变质 jadi artinya mengalami penurunan kualitas gitu. 老化 jadi kualitasnya jadi menurun. 老 itu 老化. 比如说，这个电线老化. Jadi si kabel listriknya ini udah sudah lama nih, sudah kayaknya kualitasnya sudah menurun, jadi harus segera diganti yang baru gitu ya, kayak 换新的了. 然后呢，排行在最后的这个常用于口语, jadi ini biasanya dipakai secara lisan. Diurutkan, jadi sebagai urutan
dia itu diurutkan dan dia sebagai urutan terakhir. Biasanya tuh sebutannya si bungsu gitu ya. Dan dipakai itu secara lisan. Jadi kadang-kadang ada karena Ciu ini dia paling kecil, si bungsu. Jadi anak-anak ponakan-ponakannya suka panggil, Lau Ciu, Lau Ciu. Terus kalau orang tua misalnya mau menyebutkan ini anak saya yang bungsu, anak perempuan ini ya, wada lau kui ini. Jadi bukan artinya tua, tapi dia paling kecil. Gitu. Urutan terakhir tuh, gitu. Lau kui ini. 好，现在我们就进入第二种词性。Kita masuk ke dalam sifat kata yang kedua, yaitu sebagai kata benda, 名词。年龄大的人 sebagai kata benda, 老 itu berarti orang yang usianya sudah lanjut. 尊老爱幼. Oh, ini sering banget ya disebut. Ni men yao zun lao ai you. Hormatilah yang tua dan juga kasihilah yang kecil, yang muda. Gitu. 尊老爱幼。对年龄大的人的尊称 sebutan hormat untuk orang yang usianya sudah lanjut gitu. 董老、李老、您好，对呀，itu untuk 名词。那么我们看第三种是动词，lalu sebagai kata kerja 动词。Dan sebagai kata kerja ini dia termasuk 婉词 kata yang maksudnya dia punya arti untuk sebagai pelembut gitu ya, eufemisme gitu. 指人死多用于老人，必待乐. Jadi kalau untuk menunjukkan seseorang yang tua dia sudah pergi, sudah meninggal, nah itu belakangnya harus ditambahkan le. 他奶奶昨天老了. Gitu. Untuk sebagai 动词。Lalu yang keempat, 第四个是副词 sebagai kata keterangan atau kata tambahan. 老是, jadi yang berarti selalu gitu ya, 一直 terus-menerus. 他老迟到, dia selalu aja gitu terlambat datangnya. 你老提这事儿干什么? Kamu selalu aja sebut-sebut ungkit-ungkit masalah ini. Untuk apa? Jadi launya itu artinya terus-menerus atau selalu. Lalu yang kedua, 表示经常 yang menunjukkan berarti sering, 经常. 他们老来这里玩儿. Dia sering loh ke sini untuk main di sini gitu. Dia sering loh. Gitu. 他们老来这里玩儿. 表示程度深 相当于很. Nah, yang di sini yang ini artinya itu kalau di Indonesia ya pasti sangat gitu artinya. Jadi dia menunjukkan kadar sesuatu atau derajat sesuatu itu tinggi gitu. 老早就来了. Oh, pagi-pagi dia udah datang gitu. Sangat pagi sekali dia sudah datang. 我的心里老不痛快. Wah, hati saya ini sangat tidak enak gitu ya, tidak puas, tidak sukacita gitu. Jadi tergantung konteks mau ngomongnya ini di mana gitu. 心里老不痛快 gitu. Ya, jadi lau itu ada arti han ya. Terus ada lagi yang orang suka ngomong kalau 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 suka nonton drajinnya yang tentang uh, keluarga gitu ya, suka ada nenek itu yang, oh, 我可老喜欢你了，老喜欢你, sangat suka sama kamu, bilang, 老喜欢你. Jadi lau itu artinya han. 好，那我们现在看第5个，有词的前缀 sebagai awalan. Ya, imbuhan yang ditambahkan di depan kata. 加在某些动植物名称前面, dia ditambahkan itu di kata untuk
binatang atau juga tumbuhan tertentu gitu ya. Jadi nggak semua juga gitu. Misalnya lauhu, lauhu harimau, laoying dia bisa elang, raja wali ya, lauhu, laoying. 用于称人加在姓氏前面，复姓不加。Jadi biasanya untuk memanggil atau menyebut seseorang ditambahkan di depan marganya. Tapi kalau marganya yang double, yang memang bunyinya itu dua, biasanya nggak tambah. 就好像我们的有一位老师欧阳艳梅是吧？欧阳艳梅复姓. Jadi marganya itu kan Ouyang. Nah, biasanya nggak ditambahkan Lao. Biasanya yang Tanxing, yang marganya itu memang satu, Lawang, Laoli. 现在在大、二、三或者十等等前面表示排行. Kadang-kadang juga ditambahkan di depan kata ta atau juga angka 二、三到十 di depannya itu untuk menunjukkan urutan. Lao ta yang paling besar. Lao san urutan ketiga. Gitu. Lauta itu juga banyak ya artinya. Jadi bukan untuk di dalam urutan saudara aja ya keluarga gitu ya lauta. Bisa juga kan orang kalau manggil ta shi wo de lauta. Dia kepala saya loh gitu. Ya lauta. Hmm. Jadi dia urutannya memang yang paling besar. 这个就是我们今天学的，就关于语法属性，关于老字的语法属性. Jadi inilah yang kita pelajari mengenai sifat-sifat di dalam tata bahasa mengenai kata atau huruf lao ini. 那么现在我们来看老呃老字的这个老老字作为部首的这个汉字呢不多，jadi sebagai radikal untuk aksara Han ini untuk radikal lau ini memang hanzinya itu tidak banyak. Kalau lihat di berbagai kamus juga sebetulnya lebih sedikit dari ini. Jadi ini ada beberapa yang hurufnya itu eh, dicari dia nggak ada bunyinya gitu, cara bacanya seperti apa gitu. Tapi dia memang ada di dalam list, jadi makanya saya masukkan di sini gitu ya, hanya untuk memperlihatkan. Lalu ini kalau yang launya ada dua, lalu launya ada tiga, launya ada empat ini, dia tuh kalau saya baca artikelnya, 我看一些资料呢，它就是这个老字呢有多少呢？就是等于他的那个年纪呢，就是嗯，就是四个的比三个的就是年长gitu ya. Jadi kalau dibilang kayak tingkatan tingkatan usianya aja gitu, biasanya tuh sepertinya terlihat dia lebih eh, lanjut lagi gitu usianya gitu. Kalau yang ini ada, kalau ini bisa dicari sebutannya ada gitu. Tapi kalau kalau ada beberapa yang lain itu 没有，就是你找在一些网站呢，它有出来这些字，但是呢，如果嗯你查看它是怎么读的，就是没有具体的读音。也没有列入到那个，就是我看了就没有列入到《说文解字》《康熙字典》那些字典了。好，那我就说一下两个字吧，就是比较常用的，一个是孝字，孝，孝顺的孝。Di sini saya mau membagikan kata aksara xiao, kata xiao. Yang pertama itu artinya xiaoshun, yaitu berbakti atau juga maksudnya ketaatan anak kepada orang tua gitu ya. Biasanya orang ngomongnya xiaoshun gitu ya, berbakti. Lalu ada katanya itu xiaozi, ni shi yi ge xiaozi. Oh, kamu anak yang sangat patuh, anak lelaki yang sangat patuh, sangat berbakti gitu. Xiaozi.
Lalu kalau kita mau berbakti kepada orang tua，我们一般就会说啊，你要尽孝，我现在要尽孝，尽孝。然后第二个意思呢，就是旧时候那个尊长死后在一定时期内遵守的礼俗。Jadi Xiao itu bisa artinya juga masa berkabung, 守孝。第三个意思是丧服，jadi pakaian berkabungnya gitu. Xiao ini 穿孝、戴孝。Makna yang keempat itu bisa dipakai juga sebagai marga, 姓氏、姓孝，ya, sebagai marga。好，这个就是"孝"字的意思。我们来看这个"者"的意思。者 ini dia banyak artinya itu semua fungsinya dia sebagai 助词 kata bantu, tapi sangat terpakai sekali ya. Jadi kalau misalnya di dalam kita belajar bahasa Mandarin, 者 ini dia punya banyak sekali gitu artinya. Makanya di sini saya ingin bagikan sedikit. 第一个用在动词、形容词前面或者它的词组前面，它可以表示，有这个属性或做此动作的人或事物。Jadi kalau dia diletakkan di belakang kata kerja atau kata sifat atau frasanya, frasa kata kerja atau kata sifat, fungsinya itu untuk menunjukkan orang atau hal yang dilakukan. Jadi seperti pelakunya gitu ya, atau yang dilakukannya gitu, hal yang dilakukannya. 比如说作者 penulis atau pengarang, 读者 pembaca. 然后 kalau kata sifat itu 胜利者 pemenang, yang menangnya gitu ya, pemenang, 胜利者. Lalu untuk yang kedua, kata bantu yang kedua ini dia dipakainya 用在某某工作、某某主义前面. Jadi dia titik-titik 工作, titik-titik 主义 gitu ya, dipakainya seperti itu. Oh, 对不起，不是在前面，在后面。Jadi dipakai 工作 belakangnya itu 者, lalu juga 主义者 gitu ya. Nah, itu menunjukkan 表示从事某项工作或者是信仰某一个主义的人. Jadi orang yang melakukan pekerjaan sesuatu atau orang yang percaya menganut menganut suatu kepercayaan. 比如说民族主义者 nasionalis. 医务工作者 pekerja medis. 医务工作者. Jadi 者nya itu biasanya dia ada di belakang kata 工作 atau di belakang kata 主义 yang menunjukkan jadinya orang yang melakukannya gitu. Atau kalau pakai 主义 berarti penganut suatu kepercayaan atau suatu kepercayaan atau aliran gitu. 好，然后第三个用在二、三或者前后后面，表示呢就是上文所说的是事物，是事物。Jadi yang menunjukkan apa yang disebutkan di depannya. Gitu. Misalnya 前者 berarti yang
terdahulu atau yang sebelumnya. 后者 yang belakangan. Lalu ada kalimat itu yang kita sering dengar gitu ya. 二者缺少，二者缺一不可。Jadi tidak boleh kurang salah satu daripada keduanya ini gitu. 二者缺一不可. Jadi harus ada dua-duanya. Tidak boleh kurang dari salah satunya gitu. Itu yang biasanya kita kita suka dengar gitu ya. 二者缺一不可。好，然后呢，就是用在词组分句后面表示停顿。Ada yang dipakai di belakang kata, frasa, atau juga kalimat, dan itu berarti hanya menunjukkan jeda. Dia kadang tidak diartikan lagi gitu. Jadi hanya untuk menunjukkan jeda. Contohnya, 风者空气流动而成. Jadi angin itu adalah udara yang mengalir. Jadi kalau dari artinya sudah eh, nggak kelihatan gitu. Karena je-nya itu hanya untuk menunjukkan jeda. Lalu dia juga biasa dipakai kalau di awal, maksudnya masa penggunaan kalimat eh, bahasa Mandarin modern di awal-awal gitu. Jadi kalau karena mengalami perjalanan waktu gitu ya, perkembangan seiring jalannya zaman, biasanya udah nggak dipakai gitu. Dia dipakainya itu di belakang, hanya untuk menunjukkan perintah atau harapan. Tapi kalau sekarang sudah mungkin juga cenderung tidak dipakai lagi gitu ya. Saya hanya sebutkan contoh kalimatnya saja ya. 路上小心在意者. Jadi je yang paling belakangnya itu hanya dipakai di bahasa umum itu di masa-masa awal. Jadi ya kalau dibilang zaman dulunya gitu ya. Lalu ada satu lagi, dia bisa sebagai kata tunjuk, kata ganti tunjuk. 这个 kalau sekarang pakainya 这个的这. Kalau dulu juga pakai yang ini 这. Jadi 这边. Tapi kalau sekarang pakainya 这边. Itu yang dulunya gitu ya. 这两个字呢，就是这些含义了. Jadi inilah arti daripada kedua aksara yang barusan saya bagikan. 那么现在我们来看一看它的成语。在这里，我想说两个成语。第一个是学老于年，学老于年。这个学老于年，学是学问，jadi 学nya itu artinya pengetahuan, ilmu pengetahuan. 老在这里就是成熟、深厚。老nya di sini artinya dia tuh matang dan dalam. 学老，于nya di sini sebagai kata depan. 在什么什么方面？于年就是年龄、年纪。年nya itu artinya usia. 学老于年，它的意思就是学问像年长者一样老道。Jadi pengetahuannya itu sangat dalam, sangat ya kalau dibilang jagoan gitu ya. Seperti orang-orang yang usianya itu sudah lanjut, yang maksudnya kan pengalamannya banyak gitu. Biasanya untuk memuji anak muda. 学老于年啊，学老于年。然后呢，第二个是老成练达。老成，老成 ini dia artinya berpengalaman, 阅历深，稳重，做事
就是稳重成熟，不浮躁. Nah ini, jadi maksudnya Lao Cheng itu dia tuh artinya dia berpengalaman, pengalamannya banyak, dan ketika menyikapi atau mengerjakan sesuatu hal sangat matang, sangat berhati-hati, serius, dan tidak terburu-buru. Itu memang ciri khas seorang tua yang bijaksana, ya, Lao Cheng. 然后练达指对事物和人情处理的熟练、通达，看问题透彻。Jadi lienta itu artinya dia memandang segala hal itu sangat menyeluruh. Lalu hubungan antara sesamanya juga bagus. Lao Cheng lienta. 为人处事很稳重，特别的稳重，老成练达。希望我们所有人都可以就是达到这个程度，能够老成练达ya. Jadi berpengalaman, lalu juga menyikapi satu hal itu dengan sangat bijaksana dan juga hubungan antar sesama juga bisa baik. 因此，我们就可以荣耀我们的主了。Ya, maka dari itu kita bisa yang menjadi berkat dan juga memuliakan nama Bapa di surga. 好，以上就是我今天分享给大家的内容了。